Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bersyukur kita bertemu lagi di hari perhentian yang Tuhan berikan bagi kita, di mana hari ini adalah hari Sabat Tuhan. Karena itu saya sangat bersyukur bisa bertemu Bapak Ibu baik yang mengikuti ibadah secara onsite di gereja maupun online di rumah. Bahkan dimanapun Bapak Ibu yang bisa mendengar pemberitaan firman Tuhan ini, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan sudah menolong kita. Karena itu mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Siapkanlah pikiran kita, arahkan semua dalam pemberitaan ini supaya kita mengerti akan firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini, di hari perhentian yang Kau berikan bagi kami bisa duduk dan siap untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberkati pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu, baik jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Berkati hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan, kendalikan pikiran dan ucapan dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan siap untuk mendengar dan diajar oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita yang merupakan dasar dari khotbah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Sekali lagi saya mengulanginya, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dalam Kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita atau judul khotbah kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi saya mengajak kita belajar dengan topik hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat bagian firman Tuhan nanti, ada bagian yang kita baca, dua tokoh yang sangat-sangat terkenal, Henok dan Nuh. Dan ditulis dalam firman Tuhan, mereka katakan mereka hidup bergaul dengan Allah. Sekalipun ada tokoh-tokoh yang lain yang kita akan melihat juga sebagai tokoh-tokoh yang mencintai dan hidup bergaul dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita membaca Kejadian pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-21 sampai 24, dan Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9, kita menemukan dua orang ini. Mengapa menjadi spesial bagi Tuhan? Mengapa mereka dikatakan hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Saudara, yang sederhana sekali bagi kita kan, kalau kita perhatikan, hidup bergaul dengan Allah merupakan tingkatan yang tertinggi yang dicapai dalam kehidupan manusia. Orang ingin mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dia harus dekat dengan Allah, dia harus bersama dengan Allah, dia selalu mengikuti Allah dengan baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hidup bergaul dengan Allah artinya orang ini selalu berjalan dan mengikuti perintah Allah. Dia selalu berjalan bersama-sama dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jika kita memperhatikan dan melihat bahwa dalam kehidupan di zamannya Henok, itu bukan zaman yang gampang, bukan zaman yang mudah. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa zaman di mana Henok hidup adalah zaman orang-orang yang hidupnya, moralnya rusak. Mereka tidak lagi mencari Allah, mereka tidak lagi memperhatikan Allah. Dan mereka hidup dengan kerusakan moral yang luar biasa, jauh daripada Allah. Tetapi dalam firman katakan di sana, Henok tetap sekalipun di lingkungan dia, kondisi di sekitarnya dia tidak baik,
Dan moral orang sudah jahat di mata Tuhan. Kalau kita perhatikan membaca firman Tuhan pasal yang kelima, Allah menyesal dikatakan di sana untuk menjadikan manusia ciptaannya. Dia ingin menghapus manusia itu karena terlalu bobrok. Kecenderungan hati mereka berbuat jahat. Itu sebabnya tetapi sekalipun manusia di sekitarnya di zamannya Henok dan Nuh itu jahat, tetapi kedua orang ini dikatakan mereka tetap hidup bergaul dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hidup bergaul dikatakan selama Henok ada. Dia tidak gampang. 300 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah. Dia hidup selalu setia kepada Allah. Bahkan sampai seumur hidupnya dikatakan. Kalau kita memperhatikan. Nuh juga seorang yang benar dan tidak bercelah. Kalau kita temukan dalam pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita perhatikan Kejadian pasal yang ke-6, yaitu tentang Nuh, ayat yang ke-9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari dikatakan di sana, Alkitab mencatat bahwa kehidupan manusia di zaman Nuh begitu jahat dan rusak. Dikatakan, kalau kita membaca dalam Kejadian 6 ayat 5, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuat kejahatan semata-mata. Saudara bayangkan, sekalipun orang-orang sejaman Nuh dan Henok ini jahat hidupnya, Henok dan Nuh tetap apa? Bergaul dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya ketika orang-orang pada saat itu dan mereka tidak baik, Allah berfirman dalam ayat yang ke-6, Kejadian pasal yang ke-6 ayat 7. Ayat 6 ayat yang ke-7 kita menemukan di sana bahwa Allah menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Tuhan. Tuhan akan menghapuskan manusia dan yang kuciptakan itu dari bumi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia luar biasa. Sekalipun Tuhan tidak menyukai kehidupan orang-orang di sekitar Nuh, di sekitar Henok waktu itu, tetapi Henok dan Nuh mendapat kasih karunia daripada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kejahatan di masa Nuh dikatakan juga kalau kita perhatikan di sana, kejahatan hidup mereka kaum mawin dan tidak lagi peduli dengan Allah. Kita bisa membaca dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 38. Orang-orang di zaman itu tidak lagi peduli tentang Tuhan. Orang-orang di zaman itu tidak lagi mau menyembah kepada Allah, tidak mau bergaul dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah artinya, sekali lagi saya mengulanginya, artinya adalah berjalan bersama dengan Tuhan dan mengikuti segala perintah Tuhan. Ini artinya. Kalau kita melihat bahasa aslinya. Orang-orang ini dikatakan mereka inilah orang yang setia. Bergaul dengan Allah. Mengikuti segala perintah Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Beberapa tokoh-tokoh dalam Alkitab yang dimana mereka selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu mengikuti perintah Tuhan. Itu berarti mereka bergaul dengan Allah. Hidup mereka bergaul dengan Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya Henok. Bukan hanya Nuh, tetapi kita bisa melihat Abraham. Kita bisa melihat juga kehidupan Musa. Kita juga bisa melihat Yosua dan Ayub, Daniel, Sadrak, Abednego. Juga kita menemukan Yusuf ada di sana. Mereka hidup bergaul dengan Allah dan kita menemukan orang yang hidup bergaul dengan Allah. Sungguh-sungguh dengan Tuhan waktu itu, Tuhan ada di sana memberkati dimanapun mereka berada. Selain mereka diberkati oleh Tuhan, dan kehadiran mereka di mana mereka ada pun menjadi berkat bagi banyak orang lain. Dan Tuhan mengaruniakan kebaikan-kebaikan dalam hidup mereka. Saudara, ini kita mau belajar bagian firman Tuhan ini. Kita bisa menemukan, hari ini bagian ini, saya tidak membahas banyak tokoh yang lain. Kita berfokus kepada Nuh dan Henok. Ya Henok atau Nuh kita berfokus dalam pemberitaan itu. Dikatakan sana, kita belajar bagaimana mereka bisa hidup dan bergaul dengan Allah. Itu sebabnya pada pagi hari ini, yang menjadi perenungan kita, menjadi pertanyaan, sekali lagi saya mengulangi pertanyaan bagi kita, supaya kita mengerti, memahami bagian ini. Apa yang membuat mereka bisa hidup bergaul dengan Allah? Apa yang menjadikan hidup mereka ini diceritakan dalam perjanjian lama, dan kita menemukan dalam perjanjian baru Yesus juga berbicara. Bahkan dalam kitab Ibrani kita menemukan baik Henok, baik Nuh maupun tokoh yang lain. Mereka disebut sebagai tokoh-tokoh bapak orang beriman dan teladan bagi orang-orang percaya sampai hari ini.
Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Sekali lagi saya mengulangi pertanyaan bagi kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Sekali lagi saya mengulangi pertanyaannya bagi kita, supaya kita mengerti ke arah mana pembicaraan kita pada pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Bagaimana caranya supaya saya dan saudara hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Dan kita belajar dari cara hidup Henokh dan Nuh pada pagi hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 dan pasal yang ke-5 ayat 22 yang kita baca tadi. Kejadian pasal yang ke-6 ayat 9 saya akan membacanya berbunyi demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita membaca seterus bagian firman Tuhan ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sekali lagi saya mengulangi, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Yang pertama, kita harus rajin beribadah. Sekali lagi, yang pertama, kita harus rajin beribadah. Inilah respon kita hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Orang yang hidup bergaul dengan Allah atau berjalan bersama-sama dengan Allah setiap hari sudah pasti dikatakan di sana kalau kita membaca memiliki kualitas hidup dan kehidupannya untuk dalam beribadah kepada Allah. Orang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Allah, otomatis hidupnya merindukan, otomatis kerinduannya selalu berada bersama-sama dengan Tuhan. Orang Kristen yang tidak memiliki kualitas hidup, ibadah dengan sungguh-sungguh, kerinduan untuk beribadah kepada Allah, kualitas hubungannya dengan Allah pun tidak akan baik. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Nuh bisa dikatakan hidupnya tidak bercela dengan Allah karena memang hubungannya setiap hari membangun hubungan dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan baik dengan Tuhan dan sesama. Kualitas hidup rohani kita kepada Tuhan baik, maka dengan sesama pun kita memiliki kualitas rohani yang baik. Henokh memiliki kualitas rohani yang baik dengan Tuhan. Dengan sesama pun dia tetap baik. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini yang memiliki kualitas hidup? Ada sebagian orang Kristen, hidup kerohaniannya mereka menjadi suam-suam. Oleh karena apa? Karena mereka tidak memiliki kerinduan untuk beribadah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya tegaskan lagi, kita rajin untuk beribadah bukan berarti kita meninggalkan kegiatan yang lain. Dalam beraktivitas dimanapun kita adalah hidup kita ibadah. Menjaga hubungan ke atas dengan Tuhan dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Jangan terbalik, jangan juga meremehkan hubungan sesama. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetapi dengan saudara dan orang di sekitar kita, kita membenci menjadi batu sandungan. Kita tidak bisa memaafkan, mengampuni orang lain. Itu juga salah. Itu bukan hidup bergaul dengan Allah. Kita bergaul dengan diri kita sendiri. Kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, tetapi tidak ada hubungan dengan Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa mempertanyakan dalam diri kita, mengapa orang tidak bisa hidup bergaul dan tidak memiliki kerajinan untuk rajin beribadah datang kepada Tuhan? Saya katakan tadi, karena mereka bisa jadi mereka tidak mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Saudara, saya katakan lagi, sebagian orang Kristen bisa hidup suam-suam karena pemahaman mereka terhadap Tuhan itu, terhadap Yesus yang mereka percaya selama ini, Yesus yang mereka imani hari ini adalah tidak seperti yang sesungguhnya. Karena mereka hanya tahu dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus terhadap diri mereka. Saudara, Tuhan menginginkan, sekali lagi saya mengingatkan kita, menginginkan supaya semua kita memiliki kerinduan untuk beribadah di rumah Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama, semua bangsa mencintai rumah Tuhan.
Mereka berbondong-bondong. Saudara, ini perlu menjadi refleksi bagi kita saat ini. Benarkah kita bergaul, hidup kita bergaul dengan Tuhan, dengan meresponi datang ke rumah Tuhan? Saudara, orang yang mencintai rumah Tuhan, orang-orang dulu dalam perjanjian lama, mereka datang mencintai rumah Tuhan. Kita harus hati-hati. Jangan kita juga bangga dengan pandemi ini, saudara. Dulu juga ada pandemi kok. Ada virus yang lebih parah dulu juga, tetapi orang tidak meninggalkan kecintaan rumah Tuhan. Mereka tetap datang ke rumah Tuhan. Bahkan dulu, zaman dulu Tuhan Yesus dikatakan, orang dilarang untuk datang beribadah. Rumah Tuhan dihancurkan. Orang membangun rumah, tempat ibadah di tempat pembuangan. Pertanyaan kita, hanya pandemi merupakan sebuah alasan bagi kita tidak mau datang ke rumah Tuhan. Tetapi aktivitas kita hari-hari di luar di sana, ini saya harus mengingatkan kita. Jangan sampai alasan kita, ibadah di rumah, itu juga saya katakan boleh. Dalam event tertentu. Saya tidak tahu sampai sejauh kapan imun kita terbangun. Kalau sudah imun itu terbiasa Bapak Ibu, untuk mencintai rumah Tuhan itu mulai pudar. Banyak kali Bu Yanti sudah berbicara kemarin. Kita mengikuti ibadah online, saya juga mengikuti seminar, saudara. Ada aturan sekarang, webinar-webinar itu. Jika kita mendaftar ikut webinar, jangan mematikan kameranya. Ada aturan sekarang. Jangan mematikan kameranya, on terus kameranya. Mengapa? Ketika kita mematikan kamera, saudara, kita bisa melakukan apa saja. Dan saya selalu katakan dalam diri saya tetap mencintai rumah Tuhan. Sejak ada himbauan bagi kita, saya katakan rumah Tuhan itu penting. Dalam perjanjian lama kalau kita membaca, saudara, kita bisa membaca kitab Hagai, kita menemukan di sana. Bangsa Israel terlalu senang ketika mereka dalam pembuangan, mereka melupakan Tuhan di sana, hidup mereka tidak lagi mencari Tuhan, mereka tidak datang lagi beribadah, mencintai rumah Tuhan. Tuhan membuang mereka. Dan mereka terlalu nyaman untuk diri mereka, tidak lagi memikir rumah Tuhan, dan Tuhan membuang mereka. Saudara, mereka kehilangan berkat banyak. Itu sebabnya saya katakan, ibadah di rumah Tuhan seharusnya menjadi prioritas bagi kita akhir-akhir ini. Bukan lagi dihimbaukan. Ibadah datang ke rumah Tuhan merupakan prioritas. Mari kita lihat dalam Alkitab. Pemazmur katakan, Daud katakan, hatiku hancur merindukan rumah Tuhan. Ketika mereka dalam pembuangan, mereka menjadi tawanan di Babel, mereka tetap mengingat ada bait Allah di Yerusalem. Saudara, Tuhan Yesus dikatakan Maria dimanapun mereka berada, ada di Galilea, di Nazaret mereka tetap mencari rumah Tuhan, datang ke Yerusalem dan merasa nyaman. Mereka berada di rumah Tuhan. Adakah hati yang seperti itu? Henok sekalipun tidak ada bait Allah, tetapi dia membuat sebuah mezbah di mana dia berlutut diam dan duduk bersama dengan Tuhan. Dia selalu komunikasi. Itu sebabnya saya katakan, kalau kita membaca Daniel itu ada tempat sotor di atas rumah, tingkat rumah di atasnya. Dia menjadikan itu bait Allah bagi dia. Musa selalu buat kemah. Yosua selalu buat kemah di mana Tuhan ada di sana dan orang mencintai. Dan disitulah Tuhan, Roh Tuhan ada di sana. Bukankah hari akhir-akhir ini kita memperhatikan, saudara? Memperhatikan. Masih adakah imun kerinduan kita datang beribadah ke rumah Tuhan? Masih adakah kerinduan kita yang begitu lama, begitu nyaman dengan diri kita, dengan kesukaan kita, untuk datang mau lagi melawan kesukaan kita itu untuk datang ke rumah Tuhan? Saya tidak tahu. Saya mendengar cerita teman-teman yang ada di Jakarta. Teman-teman yang melayani ada di Jakarta. Yang tadinya harus bangun jam 5. Kalau dia ibadah jam 7 pagi, dia bangun jam 5. Dia akan naik mobil, menghitung 2 jam sampai di gereja. Dan atau dia bangun jam 4, atau kalau dia ibadah setengah 7, jam setengah 7 atau jam 7. Dia bangun jam 4, mempersiapkan jam 5 sudah berangkat. 1 jam, setengah jam sudah ada di gereja dan ibadah sepanjang hari. Nanti dia pulang dari pelayanan di sana sekitar jam 1 malam baru sampai di rumah. Dan hampir 2 tahun mereka katakan ibadah dari rumah online.
Dan ketika gereja mulai dibuka, orang sudah mulai lebih nyaman ada di rumah. Mengapa saya katakan seperti ini? Hati-hati kita. Kitab Hagai menceritakan bangsa Israel merasa nyaman. Mereka mementingkan diri sendiri, tidak lagi memusingkan untuk rumah Tuhan, memikirkan rumah Tuhan. Mereka lebih nyaman di rumah. Mereka masing untuk diri mereka. Dan Tuhan melihat, bukan lagi nyaman untuk diri mereka. Mereka sudah mulai tidak semangat, tidak memikirkan lagi. Tidak membayar harga lagi untuk datang kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan. Menunjukkan kualitas hidup kita dengan Tuhan. Kualitas rohani kita dengan Tuhan. Kita harus bayar harga. Kita datang beribadah. Kita harus menebusnya dengan untuk beribadah kepada Tuhan. Mungkin kita bisa mengikuti dari rumah. Tapi kita harus mempersiapkan diri, selalu saya katakan. Mempersiapkan diri untuk beribadah. Kita akan stay di sana. Kita mempersiapkan ibadah. Kita tidak, saudara, coba perhatikan. Kalau kita mau ibadah di rumah, ya, kita bisa buat apa saja. Tapi saudara ada di gereja, Anda akan fokus ke depan, mendengar pemberitaan firman, memuji Tuhan. Tidak ke sana kemari, muter sana, berdiri ke sana kemari. Tidak. Itu ke tingkat kualitas rohani kita, saya katakan. Kesopanan kita dalam beribadah. Inilah yang dibicarakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pakar-pakar ciluk waktu itu. Hal yang sama terjadi akhir-akhir ini, itu sebenarnya terjadi dulu dengan bangsa Israel. Ketika mereka tidak lagi fokus untuk datang ke rumah Tuhan, tidak mencintai rumah Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan. Mereka fokus dengan diri mereka. Lambat laun, mereka anggap biasa, oh ya, ibadah bukan kebutuhan. Ke gereja, ke rumah Tuhan bukan kebutuhan. Hanya untuk memenuhi. Selalu katakan, apa esensinya? Itu sering saya dengar perkataan itu. Ibadah di rumah dengan di gereja sama saja. Nama Tuhan dipanggil di mana-mana. Ingat, kita harus bayar harga. Alkitab mencatat, rumah Tuhan. Yesus pun, sekalipun Yesus, sesibuk apapun dia Yesus, kalau kita membaca, dia ingat ada rumah Tuhan yang dibangun oleh Raja Salomo. Ada rumah, dia datang ke bait Allah. Bukan tidak ada masalah, ada masalah. Bagaimana dengan kita akhir ini? Masih adakah imun kerinduan kita datang ke gereja? Masih ada keimun kita, semangat kita, oh saya rindu sekali berkumpul ke gereja. Bukan bertemu, mau bertemu Tuhan di gereja. Di mana kita beribadah. Masih ada kesemangat itu? Atau kita merasa nyaman? Saudara, jangan terbuai. Kita tidak tahu teknologi ini bisa saja, teknologi is error. Karena beberapa waktu lalu kan terjadi error, Messenger tidak bisa, WhatsApp tidak bisa, karena ada kabel yang terputus antara jaringan, termasuk Kalimantan, waktu itu bermasalah. 1 hari saja, orang begitu luar biasa. Seandainya alat teknologi kita, gawai kita ini terganggu dalam memberitakan firman, mungkin bisa jadi orang sudah nggak bisa lagi mendengar berita firman. Mari kita belajar dari Nuh. Hidup bergaul dengan Allah. Yang kedua, bagaimana caranya? Dikatakan tadi, bagaimana caranya supaya kita hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Yang pertama tadi, kita harus rajin beribadah. Yang kedua dikatakan di sana, bagaimana caranya supaya kita hidup bergaul dengan Allah setiap hari? Yang kedua dikatakan, kita melakukan yang berkenan kepada Allah. Saudara, ini harus ironisnya. Ada orang yang rajin beribadah, tetapi perilakunya tidak berkenan kepada Allah. Inilah yang menjadi persoalan yang akhir-akhir ini. Ada orang rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, berpuasa. Berkata rohaninya, dia bisa menghafal ayat Alkitab. Rajin beribadah sekarang, tetapi perilakunya tidak berkenan kepada Allah. Aktivitasnya tidak berkenan. Inilah yang harus kita ingat. Henok dan Nuh, hubungan baik dengan Tuhan itu berkenan kepada Tuhan, dan mereka juga melakukan praktek hidup mereka berkenan kepada Tuhan. Mereka rajin beribadah dan realnya mereka juga menghidupkan sehingga mereka melakukan yang berkenan kepada Allah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Sebagian orang Kristen rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin berdoa, rajin berpuasa, rajin membaca kitab, bahkan semuanya tidak akan pernah absen dalam kegiatan-kegiatan rohani.
kegiatan-kegiatan dilakukan oleh gereja, mengikuti seminar-seminar tentang rohani, bahkan mungkin bisa mendengar khotbah lain daripada khotbah kita hari ini di YouTube, seminar-seminar, bahkan webinar-webinar kita ikutin. Pertanyaannya bagi kita, sesudah kita mengikuti semuanya, masihkah kita melakukan yang berkenan kepada Tuhan ketika kita sungguh membaca, berdoa itu? Saudara, inilah yang Tuhan ingatkan bagi kita. Henok dan Nuh dikatakan di sana, hidup mereka di tengah-tengah orang sejaman yang tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka tetap setia di Tuhan, menemukan, mencintai Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan. Hidup mereka tidak terkontaminasi dengan hidup yang tidak baik. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Anak-anak di sekitar mereka, kalau kita lihat, Nuh tidak setia kepada Tuhan. Nuh tetap setia. Sekalipun Nuh diejek ketika membangun Batra, dihina. Mereka katakan, untuk apa dia ini tidak normal. Kata kasarnya, dia gila membangun Batra ini. Tapi apakah Nuh kecewa? Dia mendengar langsung perintah Tuhan, membangun Batra dengan baik, dengan ukuran yang luar biasa. Dan pada akhirnya, orang yang menghina dialah yang mendapat hukuman, Nuh dan keluarganya, dan orang-orang di sekitar, pembantu, suami dari anak-anaknya yang bisa masuk Batra. Binatang-binatang yang dikumpulkan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, itu berarti apa? Dengan kehidupan spiritual dengan Tuhan, kehidupan real dengan sesama harus balan. Jangan kita berusaha menjaga diri hubungan dengan Tuhan, tetapi dengan orang, dengan sekitar kita, sesama kita tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Nol. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apapun yang kita lakukan. Perlu pemulihan. Perlu pertobatan. Baru Tuhan ada. Saudara, orang yang berkenan dengan Tuhan, orang yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, pasti terberkati. Berkati dalam arti apa? Mereka bisa bertahan dalam pergumulan hidup. Mereka bisa bertahan dalam segala tantangan, ujian-ujian yang Tuhan izinkan. Tetapi kalau orang itu tidak rajin beribadah, sudah tidak rajin beribadah, perilakunya juga tidak berkenan kepada Allah. Lihat, ketika ada masalah pergumulan hidup yang ujian-ujian hidup bagi mereka, mereka bukan semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh dengan Tuhan. Seharusnya ketika kita ada ujian hidup, ada tantangan hidup, kita sudah beribadah kepada Tuhan, kita berusaha melakukan hidup berkenan kepada Allah. Ketika ada ujian yang Tuhan izinkan, tantangan hidup yang terjadi dalam diri kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin minta kekuatan daripada Tuhan, bukan semakin jauh. Saudara, akhir-akhir ini ada orang, dia melakukan aktivitasnya rohani, tapi hati dan hidupnya tidak rohani. Bisa kita temukan di sekitar kita. Ngomong tentang rohani, percaya kepada firman, percaya Alkitab, berdoa, minta sama Tuhan. Tetapi itu aktivitasnya rohani. Tetapi hidupnya tidak rohani, itu nol. Tuhan tidak akan menolong dia. Tuhan bahkan membiarkan dia. Mengapa? Karena dirinya tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kristus belum ada dalam dirinya. Itu sebabnya perlu bertobat, saya katakan. Perlu pemulihan dari Tuhan. Perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu ingin mau hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari. Mari, rajinlah ibadah. Punya hati mencintai rumah Tuhan. Kerinduan mencari Tuhan. Menemukan Tuhan dalam ibadah. Di gereja. Dimanapun kita. Punya kerinduan ketika kau menyembah Tuhan dalam rumah Tuhan. Engkau bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Aktivitas kita pun, pekerjaan apa mungkin, kita juga berusaha untuk berkenan dengan Tuhan. Barulah hidup kita sesungguhnya bergaul dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman Tuhan mengingatkan kami. Jika kami ingin hidup bergaul dengan Allah setiap hari, maka kami harus rajin beribadah. Rajin membangun hubungan dengan Tuhan. Dan menjaga hubungan dengan sesama kami. Kami juga memiliki hidup mau. Supaya setiap hari hidup kami berkenan. Dan Tuhan menemukan tidak ada celah. Tidak ada hidup yang bercelah dari diri kami. Karena kami membangun, melakukan yang berkenan kepada Allah.
Berkati kebenaran ini terus Tuhan. Roh Kudus bekerja, mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kami dituntut untuk hidup bergaul dengan Allah setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.